Wah, halo guys, kita balik lagi ya kan di dalam hari ke-35. I'm really excited hari ini karena kita akan menjadi selangkah lagi lebih bijak hari ini, oke? Amin. So, hari ini aku akan membahas topik mengenai be wise and receive honor. Jadilah bijak dan dapatkanlah kehormatan. Alright. Kita akan bahas daripada Amsal 26 ayat yang pertama. Di sini dikatakan seperti salju di musim panas dan hujan di waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Amin. Jadi di sini intinya adalah kehormatan ini tidak layak bagi orang bebal. Orang bebal tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan. Ini poin yang pertama yang kita bisa ambil. Dan poin yang kedua adalah di perumpamaan di atas. Perumpamaan di sini bukan cuma sekedar perumpamaan, tapi menunjukkan sesuatu arti yang lain. Sebab kita bisa lihat di sini salju di musim panas ini adalah hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin salju ini bisa turun pada saat musim panas. It's like nggak mungkin gitu kan. Sebelum ini aku mengalami musim panas di Shanghai dan bahkan es batu pun, bukan salju, es batu pun itu cepat sekali meleleh begitu. Dan waktu semester tahun-tahun kemarin di Sydney musim panas bahkan sampai terjadi kebakaran gitu kan. Jadi adalah nggak mungkin yang namanya musim panas ada salju. Kemudian dikatakan lagi hujan pada waktu panen, ini juga impossible gitu kan. Sebab Salomo menuliskan waktu ini adalah dengan pemahaman di daerah Palestina pada saat musim panen itu adalah bulan Oktober. Sekitar bulan Oktober situ saintis mengatakan ini nggak mungkin akan ada hujan sebab bukan waktunya hujan. Jadi selain kehormatan ini tidak layak bagi orang bebal, kehormatan ini adalah tidak mungkin didapatkan bagi orang bebal. Ini poin yang kedua. Yang pertama adalah tidak layak dan yang kedua tidak mungkin. Jika hal ini tidak mungkin didapatkan bagi orang bebal, kondisi bagaimana yang mendapatkan kehormatan? Ini pertanyaan kita. Kehormatan, kita bisa lihat kehormatan ini apa? Kehormatan dalam bahasa Mandarin dikatakan cenderung. Cenderung ini memiliki 3 arti. Yang pertama adalah tentang ranking, pangkat, kedudukan, posisi, ranking. Jadi kedudukan kita, posisi kita dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan, dalam sebuah status masyarakat ini ditentukan oleh kebijaksanaan kita. Ditentukan oleh hati kita, apakah kita menjadi bebal, apakah kita adalah orang yang bijak. Ini menentukan ranking kita, status kita. Dan yang kedua, cenderung ini memiliki arti honor, kehormatan. Apakah kita dihormati oleh orang lain? Apakah kita dihargai kehadiran kita oleh orang lain? Ini mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita orang berhikmat, apakah kita orang yang bebal. Orang yang bebal tidak mendapatkan kehormatan, tidak akan dihargai. Jika kita hadir, orang lain akan nggak suka dengan kita, akan malas kita berteman dengan kita. Kita tidak dihargai. Dan kemudian yang ketiga artinya adalah tentang glory, puji-pujian. Apa kita akan dipuji di sini? Apa kita menerima pujian dari orang lain? Apakah orang lain memuji kita? Apakah orang lain merekomendasikan kita kepada teman-temannya, kepada bosnya? Aku ada teman nih yang namanya si A, ini orangnya mantap, ini orangnya baik. Apakah kita direkomendasikan? Kita akan direkomendasikan, bukan kita yang meminta orang itu merekomendasikan kita, tetapi orang itu benar-benar merekomendasikan kita kepada bosnya oleh karena hatinya ini mengatakan aku mau menjunjung dia, meninggikan dia, memuji dia. Dia layak mendapat puji-pujian. Alright? It's really cool di sini karena ini adalah ada persamaan di sini. Kita akan lihat persamaannya di mana untuk mendapatkan ranking, mendapatkan honor, mendapatkan glory. Di mana ini? Sebenarnya persamaannya bagaimana? Kita bisa lihat di Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Khususnya yang B ya kan. Kita baca di sini. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati, ini yang penting, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan dan mendatangkan hikmat. Terus kemudian kerendahan hati mendahului kehormatan. Wow, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita rendah hati dahulu, kehormatan akan menyusul. Jadi tidak ada yang namanya persamaan bahwa aku mau orang lain ini menghormati aku. Dengan demikian, jikalau aku dihormati, aku bisa menghormati mereka. Jikalau aku dihormati mereka, aku bisa merendahkan diriku. Ini persamaan yang berbeda di sini. Jadi kita merendahkan diri dahulu, maka kehormatan akan kita dapatkan dari orang itu. Jadi bukan sebaliknya. Mari kita ubah cara berpikir kita jika selama ini kita keliru mengerti hal ini. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati dulu, baru kehormatan. Kerendahan hati ini apa? Kerendahan hati, humility. Ini memiliki 3 arti. Yang pertama adalah kita tidak menonjolkan diri, kita tidak membanggakan diri. Kita tidak mengatakan, aku ini oleh karena aku semuanya ini bisa terjadi. Tidak mengembangkan diri seperti itu. Tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang yang berserah kepada Tuhan,
menyadari bahwa segalanya kita peroleh daripada Yesus, kita mendirikan Yesus bukan karena kita, bukan kemampuan kita, sebab kita hanya pinjam daripada Yesus. Jadi segalanya bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang merestuinya, Tuhan yang beserta dengan kita. Kita meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan demikian kita akan menjadi tetap humble. Ini yang pertama. Dan kemudian kedua, ini adalah sopan. Humility memiliki arti kata sopan. Kesopanan ini adalah hal yang sulit, sebab kesopanan ini sangat relatif. Bagi orang Cina, menaikkan kaki di atas meja ini nggak sopan. Tapi bagi orang bule di negeri barat, kaki naik kursi itu biasa begitu kan. Dalam ruangan kelas kaki naik kursi itu sopan, biasa. Nggak ada artinya apa-apa. Dan jadi di sini kita harus melihat kesopanan, batas-batas norma kesopanan adalah dilihat daripada orang kepada kita, orang yang kepadanya kita berkomunikasi. Bukan melalui nilai-nilai kesopanan kita, tetapi kesopanan orang lain. Kita harus bertindak sopan sesuai dengan standar orang itu. Ini sulit sebab kita harus bisa melihat lebih daripada apa yang kita lihat. Kita harus melihat daripada kacamata orang tersebut. It's really interesting. Kita harus mengerti karakter orang ini, personality orang ini, maka kita bisa bertindak sopan di mata mereka. Wah, ini yang kedua. Humility adalah tentang kesopanan. Dan kemudian yang ketiga, aku mau bawa humility ini lebih lanjut lagi, bahwa humility ini merupakan cara berpikir kita. Humility ini adalah cara berpikir kita yang menyerupai Kristus. Kita harus menyerupai Kristus. Kita tidak ada yang namanya memaksakan kehendak kita daripada Kristus, tetapi kita humility, apa yang Kristus ajarkan, kita terima, kita dengarkan dan kita terima. Kita ubah cara berpikir kita yang benar. Apa yang firman Tuhan katakan, ini kita tidak memaksakan diri kita, tapi kita mau mengerti dan kita mengambil nilai-nilai dan norma-norma prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah, untuk kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita berlaku, kita bertindak sesuai dengan norma-norma prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita sebagai ambasador Tuhan, kita sebagai perwakilan Allah di dalam dunia ini, kita berlaku, bertindak seperti apa yang kerajaan Allah inginkan kita lakukan di dalam dunia ini. Ini adalah humility. Humility, ada 3 hal di sini. Dan kemudian hal yang aku paling senang di sini adalah aku mengetahui satu hal yang lebih keren lagi di sini. Kita bisa lihat di Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 dikatakan hadiah kita. Wow. Ini adalah hadiah kita. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Di sini semua memakai kata dan. Yang pertama adalah, sebelah sisi yang pertama adalah kita harus lakukan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kerendahan hati plus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memiliki arti kita menghormati, kita taruh Tuhan di atas yang pertama, di nomor yang pertama, nomor paling atas, yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita adalah standar kita, adalah standar Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita respect Tuhan, kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Ini adalah takut akan Tuhan. Plus kerendahan hati, yang kita sudah sebutkan 3 arti di atas. 2 hal ini, jika ini dijadikan satu, ada di dalam diri kita, maka hadiah yang ini mendapatkan satu adalah kekayaan. Kekayaan ini dalam bahasa Mandarin tidak mengartikan kekayaan secara jasmani, harta benda, secara fisik. Oh, bukan itu, tetapi harta kekayaan yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Harta kekayaan ini adalah milik kita sendiri. Jadi ini adalah kekayaan yang mendarah daging di dalam kita. Menjadi bagian dari kita, karakter kita. Kita tidak bisa memberikan karakter kita kepada orang lain. Personality kita, ini tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Kekayaan kita berpikir, cara kita berpikir, ini menjadi suatu aset yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Ini adalah suatu hal yang khusus, yang dikhususkan Tuhan untuk kita dapatkan. Ini kekayaan. Wow, kita akan dapat kekayaan sesuatu dalam hati kita, kekayaan dalam pikiran kita, kekayaan dalam personality kita, dalam keseluruhan kita. Ini adalah kekayaan kita. Wah, interesting bukan? Ini kekayaan kita. Jadi bukan kekayaan secara materi, tapi kekayaan secara keseluruhan manusia kita, keberadaan manusia kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita semua menjadi kaya, memiliki pikiran, hati yang kaya. It's really interesting. Dan kemudian yang kedua adalah dikatakan kehormatan. Kita mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan pangkat, kita mendapatkan kehormatan, kita mendapatkan puji-pujian daripada orang lain. Dan yang ketiga, kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang lebih hidup, yaitu kita bisa menikmati hidup di dalam dunia sekarang ini. Dan kita juga hidup bersama Yesus dalam dunia yang akan datang. Wow, it's really interesting ya kan. Ini adalah hadiah yang sangat amat berharga bagi kehidupan kita. Ini sebabnya aku sangat ingin kepada kita semua. Aku sangat rindu pada kita semua untuk mendapatkan segala kekayaan, segala hadiah-hadiah ini bagi kita semua, bagi semua anggota The Living Savior ini. Ini adalah salah satu hal yang membuat aku terpacu, yang membuat aku
terus menginginkan, terus tidak pernah bosan-bosannya mengabarkan Injil, memberikan semangat kepada kalian semua supaya karena ini aku ingin kalian semua ini juga masing-masing dari kita memiliki hadiah yang besar ini daripada Tuhan. Oke. So hari ini aku mau encourage kita, mari kita menjadi rendah hati, takut akan Tuhan, dan sehingga kita bisa dapatkan hadiah-hadiah, 3 hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita tinggal ambil ini. Alright, so marilah kita ubah cara berpikir kita. Aku encourage kita, jadi bukan kita mendemand, bukan kita menginginkan orang lain menghormati kita dulu, tetapi marilah kita menghargai orang lain dulu dengan hikmat, memperlakukan orang lain dengan hikmat. Maka dengan sendirinya orang itu akan memberikan penghormatan kepada kita. Amin. Oke, really excited bukan? Hari ini sekian hari yang ke-35, and I'll see you guys tomorrow yang ke-36 guys. Cheers guys, and God bless you.